saat Republik nyaris runtuh oleh perang, kudeta, dan pengkhianatan, ada satu nama yang selalu hadir di setiap rezim kekuasaan. Ia bukan jenderal, bukan tokoh partai besar. Ia seorang dokter, setia melayani tanpa pernah haus jabatan. Inilah kisah Johannes Leimena, pejuang kemerdekaan, menteri lintas zaman, dan penjaga nyawa bangsa di tengah badai sejarah. Johannes Leimena lahir pada 6 Maret 1905 di Ambon, Maluku. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun penuh disiplin dan nilai pelayanan. Sejak kecil, Leimena dikenal tekun dan rendah hati. Mimpinya bukan menjadi penguasa, melainkan penyembuh. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Stovia, Batavia, sekolah elit calon dokter pribumi. Di sana, ia tak hanya belajar ilmu medis, ia juga menyerap semangat kebangsaan. Ia menyaksikan langsung bagaimana rakyat kecil diperlakukan secara tidak adil. Sejak saat itu, dokter dan perjuangan bangsa menjadi dua jalan hidup yang berjalan beriringan. Setelah lulus, Leimena mengabdi sebagai dokter. Ia melayani rakyat kecil tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Namun, pengabdian itu tak membuatnya netral terhadap penjajahan. Ia aktif dalam organisasi pergerakan di kalangan Kristen dan pemuda nasionalis. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Leimena tetap bertahan sebagai dokter rakyat. Ia menyaksikan penderitaan akibat perang, Romusha, dan kelaparan. Di balik jas putihnya terpendam tekad Indonesia harus merdeka agar rakyat bisa hidup sehat dan bermartabat. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, negara ini lahir dalam keadaan rapuh. Perang belum usai, Belanda ingin kembali, rakyat kelaparan, penyakit merebak di mana-mana. Johannes Leimena diminta masuk ke pemerintahan. Ia dipercaya sebagai Menteri Kesehatan, dan sejak saat itu, ia menjadi salah satu menteri paling lama mengabdi dalam sejarah Indonesia. Ia membangun sistem kesehatan nasional dari nol, rumah sakit darurat, tenaga medis perjuangan, layanan kesehatan bagi pengungsi dan tentara. Di tengah perang, Leimena berjuang agar Republik tetap hidup, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara biologis. Zaman berganti, kabinet jatuh bangun, pemerintah silih berganti, ideologi saling berbentur. Namun, satu hal tetap sama. Johannes Leimena selalu dipanggil kembali. Ia menjadi menteri di era Soekarno, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Ia bukan tokoh partai yang haus kekuasaan, tetapi negara selalu membutuhkannya sebagai figur moderat, jujur, dan dapat dipercaya oleh semua golongan. Leimena sering berada di posisi paling sulit, menjadi penengah, penjernih, dan penyeimbang di tengah ekstrim kanan dan kiri. Malam 30 September 1965, para jenderal diculik, situasi kacau, negara nyaris jatuh ke jurang perang saudara. Di saat banyak pejabat bersembunyi, Johannes Leimena justru berada di sisi Presiden Soekarno. Ia ikut mendampingi Presiden berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam situasi ekstrim. Ia menyaksikan langsung bagaimana kekuasaan bergerak dari tangan ke tangan. Di tengah pertumpahan darah, Leimena tetap memilih satu prinsip, yaitu setia pada konstitusi dan kemanusiaan. Ia menolak terlibat dalam politik balas dendam. Ia memilih tetap menjadi pelayan negara, bukan alat kekuasaan. Ketika kekuasaan berpindah ke Soeharto, banyak tokoh lama disingkirkan. Namun, Johannes Leimena tetap diberi tempat terhormat. Ia dipercaya sebagai wakil Perdana Menteri sepanjang berbagai era penasehat negara. Ia menjadi satu dari sedikit tokoh yang selamat dari 3 zaman politik besar di Indonesia karena integritasnya yang tak pernah goyah. Johannes Leimena wafat pada 29 Maret 1977. Ia pergi bukan sebagai tokoh kontroversial, bukan pula sebagai korban politik, tetapi sebagai seorang negarawan sejati. Ia tak meninggalkan harta berlimpah, ia meninggalkan jejak keteladanan. Johannes Leimena mengajarkan satu hal penting, bahwa kekuasaan tidak harus diraih dengan ambisi, dan pengaruh tak selalu datang dari tekanan.
Ia adalah bukti bahwa seorang dokter bisa menjadi pejuang, seorang pelayan bisa menjadi pilar negara, dan kesetiaan pada kemanusiaan bisa bertahan melampaui zaman.